Baik, Romo, apakah sudah siap ya Romo ya? Iya, tak masukkan materi ya Mas Merit ya. Oh ya, Bentar, materinya. Ini sudah kelihatan nggak Mas Merit? lagi proses Romo. Lagi proses ini. Nah, muncul ya, Belum, belum masih proses. masih proses ya. Oh ya, sudah muncul Romo. Sudah muncul ya. Ya. Asikuti perikorisi. Begitu ya Romo. Iya ya. Nah, Baik, oke kita mulai dalam doa ya Romo ya. ya silakan. Baik, salam Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ada pembelajaran baru ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan ya, Romo Timothy ya, beliau ini adalah Romo dan seperti tadi yang di awal ya, beliau dari apa memiliki tali rantai dari gereja mula-mula ya, dari apostol Andreas begitu ya. Jadi kita akan Ya, belajar mengenai teologi gereja mula-mula ya Bapak Ibu ya. Nanti semuanya itu karena teologi gereja mula-mula itu semuanya berbahasa Yunani ya. Ya seperti Alkitab kita Perjanjian Baru bahasa Yunani, jadi teologi dan istilah-istilah lainnya juga nanti berbahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu kaget karena semuanya nanti berbahasa Yunani begitu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh belajar lagi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami ini, dan lewat pembelajaran ini Tuhan, kami semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, Engkau memberkati Romo secara khusus yang di dalam mengajari kami tentang kebenaran-Mu. Engkaulah yang mengurapi hambamu secara khusus. Sehat Cabai kuat berapa biji hambamu, itu? hikmat yang daripadamu menjadi miliknya Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati semua perangkat yang kami gunakan dan semua peralatan yang kami gunakan biarlah berfungsi dengan baik, tidak mengganggu proses pembelajaran kami ini. Terima kasih Bapak yang baik atas segala ketidakberkenanan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Kuduskan kami Bapa, sebab kami mau terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya pembelajaran kami persilakan ke Romo. Tuhan memberkati. ya. Bentar, tak besarkan dulu. Ini kelihatan ya, Mas Erik ya. Iya, Nah, kelihatan Romo. Jelas. ini. Nah, ini dia. Nah, mengenai asingkiti perikorisi jika kita ini tema kita kembali kepada eh, introduksi kita ya, bahwa kalau kita mempelajari teologi ya itu dari kata theos dan logos. Nah, kebetulan yang kita bahas terakhir kali itu mengenai asingkiti perikorisi, artinya hubungan di dalam diri ketritunggalan Allah, hubungan antara Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya kita sudah membahas tempo yang lalu masuk ke eklesiologia. Tapi karena ini untuk perdana, saya akan tampilkan dulu bahwa tujuan dalam katekisasi hari ini itu adalah mengulang kembali ya, yang kita pelajari tentang triadologia. Apa itu triadologia? Bahwa di dalam diri Allah itu ada ketritunggalan. Yang mana bagi orang di luar sana itu ditolak. Kita ditolak, ya. Keyakinan kita ditolak. Karena bagi mereka itu sederhana sekali, Allah itu satu, sudah satu saja, jangan diutik-utik lagi. Satu ya sudah satu. Tapi kalau di dalam kekristenan, betul Allah itu satu, di dalam kesatuan Allah itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana ketiganya memang satu. Dan ketiganya satu ini ada hubungan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kita membahas tentang asingkiti periforis ini yang selalu membuat kerancuan di dalam teologi kita di Indonesia ini. Jadi memang Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu, tetapi ternyata dalam kesatuan itu ada perbedaan. Nah, ini permasalahannya. Ada perbedaan. Makanya asingkiti itu perbedaan. Jika kita menerangkan ketritunggalan Allah, bukan pengertiannya ada tiga Allah, atau dalam pembicaraan kita menyatakan bahwa Allah kita banyak. Tapi ketiga pribadi Allah Sang Tritunggal yang satu hakikat, kalau dalam bahasa Yunaninya, miausia, ya, satu hakikat. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat. Bapa, Putra, Roh Kudus satu hakikat, tetapi dalam tris hipostasis. Nah, kalau kita berbicara tentang hipostasis, kita membicarakan pribadi. Nah, pribadinya Allah kita yang satu itu ada tiga masalah. Pribadi Sang Bapa itu yang pertama. Sang Bapa ini penyebab adanya dua pribadi yang lain, yaitu Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut asingkiti perihoris. Ini nggak bisa diterjemahkan. Maaf. Pernah saya jelaskan itu bahwa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu tetapi eh, tiga gitu. Ya, satu tetapi tiga, tapi nggak bisa kita mengatakan satu tetapi tiga itu nggak bisa. Itu nggak bisa diterima oleh eh, akal kita yang di Indonesia ini. Karena kita sudah terpelajar mulai kita dilahirkan, itu kita sudah mendengar banyak, apalagi di Pulau Jawa ya, tentang saudara kita yang di luar sana, yaitu saudara kita yang disebut Muslim, mereka mengatakan satu ya sudah satu, nggak boleh ada yang lain. Nah, konsep itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menerima ini. Makanya Allah itu kalau dalam bahasa Yunani itu miausia, satu dalam hakikat, tris hipostasis, dalam tiga kepribadian. Nah, ini bisa nggak kita terima itu permasalahannya di sini. Ini memang kalau kita membahas ketritunggalan Allah itu nggak habis-habisnya ini. Banyak orang yang mengatakan, oh ya seperti itu. Sementara kalau mereka menyanyikan ketiganya yang esa, sering saya dengar ya kalau di gereja-gereja ya Pentakosta itu ketiganya yang esa. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan keesaan Allah di mana. Ketiganya di mana. Hari ini kita bahas dan hari ini kita ungkap bahwa ketiganya esa itu adalah asingkiti periforis. Lah, tris hipostasis
Bris contemplatus aliloperichoresis. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda, tetapi mereka satu hakikat. Nah, perbedaannya apa ini? Perbedaannya itu Bapa itu selalu mempunyai karakteristik melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak itu karakteristiknya itu adalah menghembuskan. Jadi Bapak itu melahirkan putranya atau firmannya, dan yang kedua menghembuskan rohnya. Nah, ini bisa diterima kan? Kalau melahirkan putranya atau firmannya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, kan? Kata berfirmanlah Allah itu dalam bahasa Yunani-nya genithito. Genithito itu artinya terlahirlah firman Allah. Jadi berfirmanlah Allah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani-nya itu adalah genithito, artinya melahirkan. Allah melahirkan firman-Nya untuk menciptakan segala sesuatu. Dan juga ini nggak bisa dikatakan bersamaan waktu, nggak ada waktu. Bukan bersamaan waktu, tapi bersamaan juga itu. Ini bukan waktu ya. Mohon maaf karena Allah itu kekal, tidak ada batasan waktu. Bersamaan juga ketika Allah melahirkan firman-Nya, juga menghembuskan rohnya, artinya Allah mengeluarkan rohnya. Jadi firman-Nya rohnya memberikan penghidupan. Jana suci Ignatius Tropeophorus mengatakan ini ibarat ya, ibarat. Bapa menciptakan segala sesuatu itu ada dua tangan. Ini ibarat ya, jangan dikatakan sungguhan. Tangan yang satu itu firman-Nya, tangan yang lainnya itu adalah rohnya. Seperti itu. Yang kedua adalah aliloiparksi. Aliloiparksi artinya ketiganya itu sudah ada. Sebelum segalanya diciptakan sudah ada. Jadi kata sudah ada itu kalau bahasa Yunani disebut uh, anarki. Jadi tidak punya awalan dan tidak punya akhiran. Makanya disebut aliloiparsis. Jadi ketiganya selalu ada. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terakhir. Jadi ada Allah, Sang Bapa, ada Sang Putra, ada Sang selalu seperti itu. Jadi karyanya Allah itu menciptakan itu selalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyelamatkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengakhiri dunia atau dengan kata lain kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disebut kiamat itu selalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu selalu seperti itu. Jadi tidak pernah berhenti. Nah, ada pertanyaan, kalau begitu setelah Allah menciptakan, apakah Allah tidak menciptakan? Tetap Allah itu masih menciptakan sampai hari. Buktinya masih ada kelahiran. Entah itu kelahiran manusia, entah itu kelahiran binatang, entah itu kelahiran burung, dan lain sebagainya. Atau bertelurnya ayam, menetasnya ayam, dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah tetap menciptakan. Menyelamatkan, apakah Allah menyelamatkan? Tetap menyelamatkan. Sampai hari ini. Jadi keselamatan itu juga diawali Allah, diakhiri oleh Allah. Dan harus Tritunggal. Jadi ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita masuk ke dua. Yohanes dari Damaskus atau Yohanes Damaskinos kalau bahasa Yunani-nya ya, dari Suria. Dalam pendapatnya tentang asingkiti perikorusi bahwa Sang Putra ada di dalam Sang Roh Kudus, Sang Bapa, jadi ada di dalam Roh Kudus dan ada di dalam diri Sang Bapa itu Sang Putra. Kemudian Sang Roh Kudus ada di dalam Sang Bapa dan Sang Putra. Kemudian Sang Bapa ada di dalam Sang Putra dan di dalam Sang Roh Kudus tanpa adanya peleburan. Nah ini, jadi asingkiti perikoresis itu tidak melebur. Mereka satu tapi tidak melebur. Contohnya apa melebur? Contohnya misalnya ada air, ada sirup, ada gula, itu peleburan. Misalnya airnya jernih, sirupnya warnanya merah, gulanya putih, diaduk-aduk, warnanya merah, rasanya manis dan segar dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tidak ada peleburan. Jadi penyatuan antara Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu tidak melebur. Atau percampuran, kalau bahasa Yunaninya anamiksis. Atau persentuhan, sinkisis. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu menyatu satu, tapi tidak bersentuhan. Nah ini yang lebih menarik lagi itu tidak adanya sinkisis. Sinkisis itu sentuhan. Makanya artinya asingkitis tidak bersentuhan. Ya, tidak bersentuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak bersentuhan. Ketiga dari Allah kita Sang Tritunggal Maha Kudus, di mana satu hakikat, sama-sama keberadaannya setara, yang walaupun tiga kepribadiannya, satu kehendaknya, satu energinya, satu kuasanya yang tak terbagi. Artinya adiereto ya, tidak terbagi. Jadi Bapa Putra Roh Kudus itu satu tidak boleh. Satu Bapa, dua Putra, tiga Roh Kudus tidak boleh. Bapa Putra Roh Kudus itu satu. Jadi tidak boleh dibagi. Makanya disebut adiereto, tidak dibagi. Satu hakikat keberadaannya, satu kealahan. Kesimpulan, satu Allah kita, Allah dan firman-Nya dan rohnya. Atau Bapa dan Putranya dan rohnya. Satu. Tiap pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus sempurna. Jadi Bapa sempurna, Putra sempurna, Roh Kudus sempurna. Walaupun ada ketidaksamaan. Nah ini yang disebut asingkiti perikoresis itu tidak ada kesamaan. Ya, ketidaksamaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus tadi sudah saya singgung bahwa Bapa itu selalu melahirkan firman-Nya dan menghembuskan rohnya. Itu karakteristik Bapa. Kalau karakteristik Sang Putra bagaimana? Perbedaannya dengan Sang Putra. Sang Putra selalu dilahirkan, ini karakteristiknya. Dan yang kedua apa? Lahir dari Sang Bapa. Jadi dilahirkan dan lahir. Lalu Sang Roh Kudus gimana? Sang Roh Kudus itu dihembuskan dan hembus dari Sang Bapa. Makanya Roh Kudus disebut juga nafasnya Allah yang memberi kehidupan dalam diri Allah dan memberi kehidupan semua manusia. Jadi semua manusia dan semua ciptaan itu hidupnya dari Roh Kudus, nafasnya dari Roh Kudus. Makanya ketika Adam diciptakan, maka dihembuskanlah
roh Allah ke dalam diri Adam sehingga Adam disebut makhluk yang hidup. Jadi Adam tidak bisa disebut makhluk hidup sebelum ada hembusan dari roh kudus. Satu Allah dalam tiga pribadi, kepribadian Allah kita satu kesatuan dalam hakikatnya atau mia usia tris hipostasis. Jadi semuanya itu yang kita bahas hari ini adalah mia usia tris hipostasis. Siapa yang mencetuskan mia usia tris hipostasis ini adalah hasil dari konsili yang pertama di Nikea, Witinia, ketika gereja menghadapi bidat Arius. Jadi Arius waktu itu menolak bahwa Sang Firman Allah itu eh, tidak tercipta, ya. Tetapi bagi Arius Firman Allah tercipta. Nah, makanya dari pihak Arius mengatakan bahwa Firman Allah itu kalau dalam bahasa Yunaninya disebutkan tidak sehakikat, tidak sehakikat, ya, tidak sehakikat itu mi usia, jadi tidak dari tidak sehakikat ini akhirnya Sang Firman Allah disebut cipta, ya. Makanya Bapak Gereja waktu itu berkumpul dan disponsori oleh Kaisar Agung Konstantinus karena kaisar yang pertama yang memeluk agama Kristen Ortodok itu adalah Konstantinus Agung yang memberikan satu tempat di Nikea. Nikea itu dari kata Nikea itu kemenangan, ya. Nikea Bitinia, jadi kota kemenangan di mana ketika Konstantinus melawan Jerman, melawan Maxentius, di sana menanglah si Konstantinus, akhirnya mendirikan kota kemenangan yang namanya Nikea. Di Nikea inilah sidang sinode pertama Gereja Ortodok untuk mencetuskan mia usia tris hipostasis. Jadi memang susah, ya, bagi kita yang tidak mengetahui tentang sejarah mengapa adanya keputusan dari sidang sinode yang pertama bahwa Allah itu Tritunggal. Itu dimulai adanya bidat Arius. Karena mengapa? Arius itu adalah seorang presbiter atau seorang romo, guru besar yang menguasai teologi dan filsafat di zaman itu, dan kebetulan para muridnya itu adalah para bapak gereja, Agius Athanasius, juga Nikolaus dari Smyrna, Agius Nikolaus dari Smyrna, itu semuanya petinggi-petinggi gereja atau uskup-uskup gereja. Tetapi dengan sidang sinode ini menetapkan bahwa Arius itu disebut pengajar bidat yang pertama di gereja. Karena menolak akan kekekalan daripada firman Allah atau pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi bagi Arius, firman Allah tidak dilahirkan oleh Sang Bapa, tapi diciptakan, ya, diciptakan. Kalau bahasa Yunaninya diciptakan itu tiakto, ya, diciptakan.
dibikin atau diciptakan. Tetapi bagi gereja, firman Allah itu genito. Genito artinya dilahirkan. Nah, ini bedanya. Ada perbedaan berat pendapatnya Arius itu agenito atau fiakto ya. Agenito itu tidak dilahirkan atau fiakto itu ciptaan, bikinan. Sedangkan gereja mengatakan firman Allah itu genito, terlahir atau lahir. Mungkin dari sini dulu saya eh, break dulu. Mungkin kita akan bisa berkolaborasi untuk memahami satu persatu tentang asingkito, asingkiti perikoresis itu ya. Jadi bahwa di dalam diri sang Tritunggal walaupun satu yang ada tiga kepribadian, di mana ketiga kepribadian itu tidak sama, walaupun tidak sama, tapi satu hakikat, walaupun satu hakikat, tidak adanya peleburan, tidak adanya percampuran, dan tidak terbagi. Ini adalah keputusan sidang sinode yang pertama di Nikeia Bitinia oleh para bapak gereja yang disponsori oleh Kaisar Agung Konstantinus. Ya, saya kembalikan pada Mas Eriks. Oke, baik Romo, terima kasih buat penjelasannya. Ini memang salah satu pembelajaran yang baru bagi kami ya, Romo. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai pembelajaran kita malam ini. Kami persilakan, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Pak Haris ya, Pak Haris. Silakan Pak Haris. Ya, silakan di-unmute Pak Haris. Ya, bisa Pak Haris? Oh, tapi sudah saya buka kok, Pak Haris. Bisa Pak Haris? Belum? Oh, udah, oke. Iya, Iya, silakan Pak Haris. Baru nanti Pak Alfonsus. Iya, silakan Pak Haris. iya. Salam Romo, terima kasih Pak Erikson. Iya, makasih. Ya, Eh, silakan, Pak. Menarik sekali materi yang disampaikan Romo. Cuman dalam saya agak sedikit tertelisik gitu ya Pak tentang pada hakikatnya tidak sama, tetapi tidak bisa dilebur. Dalam kesempurnaannya ketritunggalan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dari sudut pandang apa kalau dinyatakan bahwa hakikatnya tidak sama, Romo? Apakah karena masing-masing mendapatkan katakanlah eh, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu dalam kapasitasnya diukur dari situkah atau karena memang masing-masing sudah mendapat bagian? Mungkin itu Romo, terima kasih. Ya, saya tidak mengatakan perbedaan hakikat, perbedaan pribadi. Jadi yang usia itu Pribadi-pribadi. satu hakikat, Ya, tetapi ada perbedaan pribadi antara Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi walaupun ada perbedaan pribadi, ketiganya itu satu, ya satu hakikat. satu. Jadi hakikatnya tetap satu, bukan tiga hakikatnya. Perbedaan hakikat enggak, tetap satu Iya. hakikat dalam tiga pribadi, di mana pribadi itu berbeda. Makanya disebut asingkiti perichorisi. Artinya walaupun berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Makanya disebut achoristos tadi. Hmm. Yang kedua, tidak tercampur baur, ya, tidak tercampur baur atau mix tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Dan yang ketiga tidak bisa terbagi, ada tiga, gitu. Hmm. Jadi ada empat, sorry. Yang terakhirnya singkisi atau
asingkito, tidak bersentuhan Hmm. di sana. Iya. Mengapa seperti itu? Untuk menjawab tuduhan Arius bahwa sang putra dan sang bapak itu tidak sehakikat. Oh. Hmm. Itu pendapatnya Arius, tidak Iya. sehakikat. Hakikat sang bapak itu gaib, sedangkan hakikatnya sang putra itu terlahir. Artinya bahasa Yunaninya itu ili, ada bahannya, ada bahan. Hmm. Jadi tercipta itu bahan. Yang menciptakan adalah sang bapak. Sedangkan Iya. gereja mengatakan bahwa sang putra atau sang firman itu genito. Genito artinya terlahir dari sang bapak, artinya sehakikat dengan sang bapak. Kata Hmm. lahir di sini bukan berarti ada hubungan seksual, ya enggak ada. Yang terlahir itu artinya ada bagian, satu bagian di dalam diri sang bapak itu, bahwa sang bapak dan sang putra itu sebagian. Sebagian, Hmm. jadi satu bagian. Hmm. Bagian. Jadi sang Bapa itu satu hakikat, sang Putra ya satu hakikat. Jadi hakikat yang sang Bapa, sang Putra itu satu, ditambah satu yaitu Roh Kudus. Ketiganya itu mempunyai satu hakikat. Makanya tidak bisa dikatakan satu Bapa, dua Putra, tiga Roh Kudus. Tidak bisa tiga. Karena sudah disebut tak terbagi atau adiereto. Iya. Ini menjawab siapa? Menjawab Arius. Iya. Karena Arius guru besar waktu itu, sehingga Arius mempunyai satu kesimpulan bahwa ada kalanya sang firman itu ada mulanya. Itu ada mulanya. Sebenarnya sang firman tidak ada mulanya. Disebut anarki, tidak ada mulanya. Anarki, arhi itu yang bermula. An itu tidak. Jadi tidak ada mula. Hmm. Seperti itu. Iya. Makanya di sini ada perbedaan yang ditanyakan oleh Pak Haris tadi, bahwa perbedaannya sudah saya jelaskan, yaitu bahwa karakteristik sang bapa itu melahirkan dan mengembuskan. Iya. Hmm. Sedangkan sang firman atau sang putra itu lahir dan terlahir atau dilahirkan, ya, lahir dan dilahirkan. Dari Hmm. siapa? Dari pribadi yang pertama, sang bapa. Oh, Bapak. Mm-mm. Kemudian Iya. Roh Kudus gimana? Roh Kudus itu dihembuskan oleh Sang Bapa dan hembus dari siapa? Dari Sang Bapa juga. Jadi Hmm. perbedaannya seperti itu. Tetapi tiganya itu satu. Nah, kalau nggak salah itu ada satu ayat di dalam kitab suci. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kan. Siapa yang tahu dalam diri manusia? Kalau bukan manusia itu sendiri, tahu hatinya sendiri. Artinya apa? Bahwa manusia itu sebenarnya mengetahui dirinya sendiri melalui hatinya sendiri. Jadi ada satu dialog antara dirinya dengan hatinya. Nah, demikian juga di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus ada dialog antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuman bedanya manusia tidak mempunyai tiga pribadi, hanya satu pribadi manusia. Hakikatnya ya Hmm. manusia, pribadinya satu. Tapi beda Iya. dengan Allah. Allah yang hakikatnya satu, tapi pribadinya tiga. Itu permasalahan besar yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan oleh para teolog di seluruh dunia. Tapi bagi Bapak Gereja sudah terselesaikan. Jadi Bapak Gereja mengatakan Allah itu dunia usia trishipostasis, selesai sudah. Bahwa Allah itu adalah satu hakikat dalam tiga kepribadian. Atau dibalik, tiga kepribadian dalam satu hakikat. Hmm. Seperti itu, Pak Haris. Iya. Terima kasih, Romo. Ya, Iya. Ya. Terima kasih Pak Aris, cukup menjawab ya Pak Aris. Ya. Iya. Terima Baik, kasih. ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ke Pak Alfonsus. Silakan Pak Alfonsus. Evlogite Romo, selamat malam semuanya. Di ya, sini
Saya ada 3 pertanyaan, Romo. Mohon maaf, Silakan, Alfonso. memang mantan ebionit jadi agak rancu, Romo. Iya, enggak Ini apa-apa, silakan. pertanyaan pertama, itu apa bedanya antara Roh Kudus dengan Roh Allah? Pertanyaan kedua, jika Allah adalah roh, lantas Roh Kudus ini apa, Romo? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanyalah daya kuasa? Itu, Romo. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Roh Allah ya Roh Kudus. Itu sinonim. Itu pertanyaan yang satu, dua sudah terjawab ya. Allah itu roh. Ya memang Allah itu roh. Roh itu artinya tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tidak bisa dipegang. Kalau bahasa Yunaninya apiastos, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipeluk. Anggalya, ada annya, tidak bisa dipeluk. Anggalya itu pelukan ya, tidak bisa dipeluk. Tidak bisa dicium, baunya kayak apa. Tidak bisa dirasakan rasanya apa. Tapi ada, ya. Makanya Allah Sang Bapa itu roh, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipeluk, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, dan lain sebagainya. Demikian juga Sang Putra itu roh juga, tidak bisa dipeluk, tidak bisa dipegang, dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus juga sama, itu juga roh. Gitu. Artinya gaib, gaib tidak bisa disentuh hakikatnya. Nah, kalau ada pertanyaan hakikatnya Allah itu apa, yang bisa menjawab orang Jawa mengatakan embuh. Nggak tahu, jadi nggak bisa. Hanya yang bisa kita cetuskan di dalam membahas Allah itu adalah harus ada pengakuan, yaitu pengakuan iman. Makanya dalam gereja kita ada pengakuan iman, ada 12 pengakuan iman Nikea. Jadi ketika ada sidang sinode yang pertama membahas Hidat Arius, itu dicetuskanlah pengakuan iman. Yang pertama percaya kepada Sang Tritunggal, yang kedua percaya kepada Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, percaya pada gerejanya, percaya adanya akhir zaman, dan percaya akan adanya kebangkitan tubuh atau kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, dari ketritunggalan Allah itu satu pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Sang Firman. Ketika Sang Firman itu menjelma, maka menjelma menjadi manusia, maka kemanusiaan ini loh, kemanusiaan Sang Firman, bukan Sang Firmannya. Kemanusiaan Sang Firman itu bisa dicium, bisa dipeluk, bisa dirasakan. Oh, ternyata orangnya penuh welas asih, penuh cinta kasih, orang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan, orang yang kena kusta ditahirkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara firman Allah yang tidak menjelma, ya nggak bisa. Tetap gaib, tetap roh. Itu Mas Alfonsus. Mengerti ya? Ya, Pak Alfonsus, terima kasih. Cukup menjawab ya, Pak. Sudah, terima kasih, Romo. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih. Terus ini ada pertanyaan Romo yang di chat ya dari Pak Markus ya. Ya. Dikatakan, apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu gelar atau nama? Begitu Romo. Oh tidak, itu bukan gelar atau bukan nama, tapi itu pribadi. Beda nama. Kalau namanya Allah itu ya Sang Tritunggal Maha Kudus, selesai sudah. Itu keputusan daripada Bapak Gereja. Nama Allah adalah Tritunggal Maha Kudus. Ya Bapa, Putra, dan
Roh Kudus itu namanya Allah. Dan namanya Allah itu sang Bapa, ya. Dan di dalam diri sang Bapa ada sang Putra dan ada sang Roh Kudus. Selalu itu nama-namanya. Tetapi ini kita tidak membahas nama, ini namanya pribadi ya. Pribadi itu memang di dalam pribadi ada nama memang. Nama sang Bapa, nama sang Putra, nama sang Roh Kudus. Tapi nama jangan dimasukkan di dalam diri Allah. Beda namanya manusia, beda namanya Allah. Bahkan di orang-orang Yahudi juga mengatakan nama Allah itu ketakutan mereka. Ya, maka mereka menamakan Yahweh. Yahweh itu bukan nama sebenarnya. Yahweh itu Tuhan. Ya, jadi ketakutan mereka menggunakan nama. Jadi istilahnya Allah itu maha kuasa dan lain sebagainya. Kembali kepada Mas Alfonsus tadi, bahwa Allah yang di sini itu Allah yang gaib, yang tidak bernama sebenarnya. Persis yang disampaikan oleh si Rasul Paulus ketika menginjil di Athena. Di Athena kan ditanyai oleh di Kisah Para Rasul, lalu siapa nama Allahmu? Karena bagi orang Yunani nama Allah itu ada 12. Zeus, Ira, Hercules, Afrodit, Athena dan sebagainya, ada 12 Allah mereka. Nah, ketika ditanya Rasul Paulus, siapa nama Allahmu? Rasul Paulus mengatakan Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya Allah yang tidak dikenal itu pernah disampaikan oleh Sokrates. Sehingga Sokrates dihukum mati, digergaji menjadi 2 di perutnya. Gara-gara Sokrates mengatakan ke-12 Allah itu, ke-12 Theos, ya Theos kalau bahasa Yunani-nya Theos, ke-12 Allah itu bukan Allah. Sokrates mengatakan ada Allah yang lebih hebat dari 12 itu adalah Allah yang tidak dikenal, artinya Allah yang misteri, yang tidak bernama istilahnya, yang tidak bernama. Nah, seperti itu. Tidak bernama. Dan akhirnya Sokrates ditangkap, dibunuh, digergaji menjadi 2 bagian. Tetapi ketika Sokrates didatangi oleh murid-muridnya, sudahlah Sokrates, bicaralah, sudah ngakulah, Allah itu 12, sudah kamu nggak akan dibunuh. Tapi Sokrates mengatakan, aku dilahirkan laki-laki, maka aku pun mati sebagai laki-laki. Nah, makanya orang Yunani mengatakan bahwa Sokrates adalah satu-satunya tokoh filsafat yang mengerti teognosia. Teognosia artinya yang mengerti bahwa Allah itu satu-satunya, satu, tetapi tidak mengatakan langsung Sokrates Allah itu satu, enggak, tapi agnostos, tidak dikenal. Maka Sokrates disebut teognosias, mengerti Allah dari gnosisnya, dari pengetahuannya, filsafatnya Sokrates. Dengan demikian Sokrates dikatakan mengimani Allah yang esa. Ini bagi orang Yunani. Makanya oleh Rasul Paulus dikutip itu kata-kata Sokrates itu. Allah itu tidak dikenal dan ada yang percaya waktu itu, yaitu Dionysius Areopagitu. Dan Dionysius Areopagitu, apa itu Areopagitu itu? Areopagitu itu adalah para pengacara yang mempunyai sertifikat dari negara. Makanya disebut Areopagitu. Jadi pengacara itu si Dionysius itu, yang percaya. Dan akhirnya Dionysius itu menjadi bishop yang pertama di Athena. Sampai matinya pun dibunuh dia, ya, dibunuh oleh kaum yang disebut paganisme karena menyembah 12 Allah atau menyembah banyak Allah, disebut paganisme. Nah, aliran paganisme ada di Indonesia banyak. Ada yang penyembah Semar, ada penyembah siapa itu Krishna, ada penyembah dan sebagainya, ya. Termasuk agama Hindu itu disebut
pagan karena semuanya mempunyai banyak Tuhan ya, banyak Tuhan yang dituhankan oleh mereka. Mungkin seperti itu jawaban saya. Oke, makasih Romo. Terus ini satu lagi dari Pak Markus juga. Beliau mengatakan, apakah Tritunggal ada di Alkitab begitu? Tidak, memang tidak ada di Alkitab, tetapi ada pernyataan di dalam Matius 28 ketika Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung kepada para muridnya, yaitu memberitakan Injil dan disuruh membaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi nama Sang Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah oleh Bapak Gereja disebut Sang Tritunggal Maha Kudus. Bukan satu nama, itu hanya nama Allah Bapa aja. Tapi dalam nama artinya satu nama, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Makanya kalau ditanya, siapa nama Allah kita? Ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus satu. Lah apa itu? Dicetuskanlah oleh Bapak Gereja. Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi memang nggak ada di dalam pernyataan di dalam Alkitab bahwa Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Enggak. Karena nggak bisa. Karena ini loh, terlahirlah Mia Usia Trisipostasis ini. Ya, ini ya. Mia Usia Trisipostasis ini. Mia Usia Trisipostasis. Satu hakikat dalam tiga kepribadian. Lah apa itu Mia Usia Trispostasis? Ya Tritunggal Maha Kudus, sudah selesai. Tritunggal artinya tri itu tiga, tunggal, tiga tunggal. Tiga satu istilahnya. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga gitu loh. Dibolak-balik, satu, tiga, tiga, satu gitu. Dibolak-balik seperti itu. Ya memang itu filsafat, nggak bisa kita katakan, oh Tritunggal itu bukan Allah dan sebagainya. Ya silahkan saja. Tapi cetusan itu Tritunggal.